Gema azan subuh baru saja usai. Di sebuah rumah tua yang dindingnya mulai mengelupas, seorang gadis kecil sedang duduk memeluk selembar surat warisan yang telah lusuh. Di luar rumah, suara-suara tetangga terdengar membicarakan sang paman yang mendadak kaya setelah kematian ayah gadis itu. Tapi tak ada yang tahu, harta yang ia nikmati adalah milik anak yatim yang seharusnya dijaga, bukan dirampas. Di sebuah desa tenang, tinggallah seorang anak perempuan bernama Aisyah. Ayahnya meninggal dunia karena serangan jantung mendadak, meninggalkan harta peninggalan berupa sawah, rumah, dan sejumlah uang yang cukup untuk membesarkan Aisyah hingga dewasa. Sebelum wafat, sang ayah sudah menitipkan amanah kepada kakaknya, Paman Harun, untuk menjaga dan mengelola warisan itu demi kepentingan Aisyah. Namun, setelah pemakaman, sifat asli Harun mulai terlihat. Ia segera mengurus balik nama tanah, menjual sawah, bahkan mengambil alih rumah tempat tinggal Aisyah dan ibunya, memaksa mereka tinggal di gubuk warisan nenek yang nyaris roboh. Ini semua harta keluarga, aku lebih tahu cara mengelolanya. Lagi pula, anak kecil mana mengerti soal uang. Begitu dalih Harun. Ketika keluarga lain mencoba menegur. Tak hanya itu, Harun bahkan menyebarkan fitnah bahwa ibu Aisyah serakah dan ingin merebut semua warisan sendiri. Semakin hari, Harun hidup bergelimang harta. Rumahnya direnovasi mewah, mobil barunya mengkilap di depan halaman. Sementara itu Aisyah, ia harus berjalan kaki ke sekolah tanpa sepatu, menahan rasa lapar dengan air putih dan biskuit rusak dari warung tetangga yang iba. Tapi langit tak selalu diam. Kehidupan Paman Harun berubah drastis. Dulu ia hanya pedagang kecil, namun sejak mengambil alih seluruh harta peninggalan adiknya, ia menjadi orang terpandang di kampung. Rumahnya dipugar 2 lantai, setiap minggu berganti pakaian baru, dan istrinya kini doyan memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Tapi kemewahan itu tidak dibangun dari keringatnya sendiri, melainkan dari darah anak yatim. Sementara itu Aisyah dan ibunya, Bu Lela, hidup kian terhimpit. Mereka dipaksa pindah dari rumah utama ke gubuk tua pinggir kebun. Atap bocor, lantai retak, dan setiap malam mereka hanya ditemani suara tikus dan rasa dingin menusuk. Ibu, kalau ayah masih hidup, pasti kita nggak akan kayak gini ya? Tanya Aisyah pelan sambil menatap langit-langit reot yang mengucurkan air hujan. Bu Lela tak sanggup menjawab. Matanya sembab, setiap malam ia hanya bisa memeluk Aisyah dan berdoa. Ya Allah, Engkau saksi atas kezoliman ini. Jika tidak di dunia, maka balaslah di akhirat. Namun, doa-doa itu ternyata mulai mengetuk langit lebih cepat dari yang mereka duga. Di sisi lain, Harun mulai dihampiri hal-hal ganjil. Bisnis yang dulu lancar, kini tiba-tiba seret. Mobil barunya mogok berkali-kali meski sudah diservis. Anak sulungnya yang sekolah di kota tiba-tiba pulang dengan tabiat aneh, tak mau bicara, murung, bahkan ketakutan setiap malam. Mungkin anakmu diguna-guna, kata dukun yang mereka panggil. Tapi Harun tak percaya hal mistis. Namun gangguan itu makin menjadi. Suatu malam Harun bermimpi aneh. Ia melihat adiknya, ayah Aisyah, datang dengan wajah penuh luka dan berkata, "Kau makan hak anakku, Harun, kau beri dia tangis, maka tangis akan menjemputmu." Harun terbangun dengan keringat dingin. Sejak malam itu, tubuhnya mulai lemah. Sakit yang tak jelas sebabnya menyerang. Diperiksa dokter, hasilnya nihil. Tapi tiap malam, rasa nyeri di sekujur tubuh membuatnya merintih seperti orang sekarat. Namun, kesombongannya tak membuatnya sadar. Ia tetap menolak mengembalikan hak Aisyah. Ia masih merasa itu semua miliknya, padahal di luar sana, doa anak yatim yang tersakiti sedang mengetuk pintu langit tanpa perantara. Doa yang tak terdengar tapi
didengar. Hari-hari Harun semakin berat. Sakit di tubuhnya makin menjadi. Dokter sudah angkat tangan. Dukun pun tak bisa mengusir rasa panas yang menjalar di tulangnya setiap malam. Tidur tak tenang, makan tak enak, dan tubuhnya semakin kurus seperti layangan putus benang. Istrinya mulai gelisah, karena tabungan yang dulu melimpah kini terkuras hanya untuk pengobatan Harun yang tak kunjung sembuh. Di tengah kejatuhan itu, ia masih belum sadar. Ia justru menyalahkan semua orang, menyebut sakitnya karena dikirim guna-guna oleh si janda miskin, Bu Lela. Sementara itu, Aisyah tetap menjalani hari-hari beratnya dengan tabah. Ia tak pernah bolos sekolah meski harus menjual gorengan buatan ibunya di depan pasar. Ia tumbuh jadi gadis yang kuat dan tak pernah menyimpan dendam. Setiap malam sebelum tidur, Aisyah duduk menghadap kiblat dan membaca doa pelan. Ya Allah, aku tahu aku anak yatim. Aku tidak punya apa-apa kecuali Engkau. Jika Engkau berkenan, tolong kembalikan hak kami. Tapi jika tidak, cukup beri kami kekuatan untuk tetap hidup dengan sabar. Doa itu memang lirih, tak terdengar oleh manusia, tapi Allah Maha mendengar. Suatu hari, Harun jatuh pingsan di tengah jalan. Ia dibawa ke rumah sakit, tapi anehnya tubuhnya membiru seperti diracuni. Tapi semua hasil laboratorium nihil. Dokter hanya berkata, kami belum pernah melihat gejala seperti ini. Tubuhnya seperti menolak hidup. Sejak hari itu, Harun hanya bisa terbaring di ranjang, tak bisa bicara, hanya bisa menangis. Anehnya, setiap kali mata Harun terbuka, ia melihat wajah adiknya, ayah Aisyah, duduk di sudut kamar menatapnya tajam. Ia mencoba berbicara, tapi lidahnya keluh. Ia ingin minta maaf, tapi tak ada yang keluar dari mulutnya. Ia ingin mengembalikan hak Aisyah, tapi tubuhnya tak mampu bangkit. Doa Aisyah mulai dijawab satu persatu. Rumah megah Harun kini seperti duka. Jendela-jendela tertutup, suara tawa lenyap, dan hanya terdengar isakan istrinya tiap malam. Harun terbaring lemah, tubuhnya kurus dan matanya cekung, seperti tulang dibalut kulit. Para tetangga mulai berbisik-bisik. Dulu dia begitu sombong setelah ambil warisan adiknya. Harta anak yatim takkan pernah membawa berkah. Mungkin ini azab dari Allah. Sementara itu, bisnis Harun bangkrut. Mitra dagang satu persatu menarik diri. Proyek gagal, aset disita, rumahnya yang megah digadaikan untuk biaya rumah sakit. Tapi, tetap saja tak cukup. Istrinya mulai menjual perhiasannya satu demi satu. Yang paling mengejutkan adalah anak sulungnya, Dani, yang mengalami gangguan mental. Setiap malam, ia berteriak ketakutan dan berkata, "Ada Om berdarah di pojok kamar, jangan biarkan dia dekat, dia marah, dia marah." Dani bahkan pernah nyaris menusuk dirinya sendiri dengan pecahan kaca. Mereka pun membawanya ke pondok pesantren untuk diruqyah. Dan saat Ustadz mulai membaca surat Al-Baqarah, Dani menangis keras sambil memegang dadanya. Aku gak sanggup, itu anak yatim, harta itu kembalikan." Semua orang terdiam, bahkan sang Ustadz pun hanya bisa menunduk. Sementara itu, Aisyah dan Bu Lela tetap hidup dalam kesederhanaan. Meski berat, mereka tidak pernah mengeluh, tapi Allah Maha Adil. Salah satu guru Aisyah yang melihat semangat belajarnya mengusulkan beasiswa penuh ke sekolah favorit di kota. Aisyah diterima, bahkan ia mulai dikenal sebagai siswa teladan, pintar, rendah hati, dan sopan. Suatu hari, kepala sekolahnya mendatangi rumah Aisyah dan berkata, "Kami akan bantu semua biaya pendidikan. Anak seperti Aisyah ini langka. Dia adalah anugerah untuk negeri ini." Tangis Bu Lela pecah, bukan karena sedih, tapi karena harapan itu mulai terlihat. Di sisi lain, Harun hanya bisa menangis. Ia menyesal
tapi semuanya terlambat. Uangnya habis, keluarganya hancur, anaknya sakit jiwa, dan hidupnya tinggal menunggu waktu. Azab itu tidak datang seperti petir yang menyambar, tapi perlahan mengikisnya dari dalam. Hari itu, langit mendung dan angin menghembus pelan. Rumah Harun sudah tak lagi megah, ruang tamunya kosong, barang-barang berharga telah dijual demi menutupi biaya berobat yang sia-sia. Bau obat dan lembab menyelimuti udara. Harun terbaring di ranjang tua dengan tubuh hampir tinggal tulang. Tak ada suara darinya selama beberapa hari. Tapi pagi itu ia membuka mata perlahan dan menatap istrinya yang duduk diam di samping tempat tidur. Dengan suara yang sangat pelan, nyaris tak terdengar, Harun berkata, "Bawa Aisyah ke sini. Aku ingin minta maaf." Air mata istrinya jatuh. Penyesalan Harun datang terlambat saat semuanya telah runtuh. Sore itu, Bu Lela datang membawa Aisyah ke rumah Harun. Setelah diundang oleh istri Harun, Aisyah tampak ragu. Ia sudah lama mengubur luka hatinya. Tapi Bu Lela menggenggam tangannya dan berkata, "Nak, memaafkan bukan untuk mereka, tapi untuk membebaskan hati kita dari luka." Saat mereka masuk, Harun menatap Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar, menggapai. "Aisyah, maafkan paman. Paman sudah mengambil semua milikmu. Tapi lihatlah, tidak ada satupun yang tersisa. Semua hilang, semua berubah menjadi kutukan." Aisyah hanya berdiri membisu, air matanya mengalir, tapi ia tak berkata apa-apa. Lalu ia maju pelan, mendekat dan berkata lirih, "Saya sudah memaafkan paman, tapi yang punya kuasa memaafkan sepenuhnya hanya Allah." Harun menangis, tangisan terakhirnya. Tubuhnya lemas dan dalam hitungan menit, nafasnya satu-satu hingga berhenti. Tangis mengiringi kepergiannya, tapi bukan karena kehilangan, melainkan karena getirnya akhir dari sebuah ketamakan yang dibalut pengkhianatan terhadap amanah. Kepergian Harun menjadi buah bibir seluruh desa, bukan karena ia orang kaya, tapi karena cara ia jatuh begitu cepat, seolah semua yang dibangun tidak punya pondasi. Setelah pemakamannya, banyak warga datang ke rumah Bu Lela. Mereka datang bukan membawa belas kasihan, tapi membawa rasa bersalah. "Kami dulu percaya Harun. Maafkan kami Bu Lela, kami tak membela saat kalian dizolimi." Bu Lela hanya tersenyum, ia tak pernah menyimpan dendam. Sementara itu, istri Harun menyerahkan seluruh surat dan dokumen yang berkaitan dengan warisan mendiang ayah Aisyah. Rumah lama mereka pun kembali ke tangan Aisyah dan ibunya. Aisyah menatap rumah itu sambil menangis. "Akhirnya aku bisa pulang ya." Hari-hari berikutnya adalah awal dari kehidupan baru. Aisyah tetap melanjutkan sekolahnya di kota dengan semangat yang tak pernah padam. Ia tumbuh menjadi gadis cerdas dan rendah hati, bahkan setelah mendapatkan beasiswa hingga perguruan tinggi. Ia tetap pulang ke desa setiap bulan untuk mengajar anak-anak kecil mengaji dan membaca. Masyarakat mulai menghormatinya. Ia dikenal sebagai anak yatim yang tak pernah membalas dengan kebencian. Bu Lela pun membuka warung kecil yang ramai pembeli. Hidup mereka memang masih sederhana, tapi dipenuhi keberkahan. Pesan dari sebuah kehidupan, kisah Harun dan Aisyah menyebar luas. Banyak orang yang dulunya memandang remeh anak yatim kini mulai berubah. Mereka sadar bahwa harta yang bukan haknya, terutama milik anak yatim, tak akan pernah membawa kebahagiaan, hanya azab dan kehancuran perlahan. Jangan main-main dengan doa anak yatim, doanya tak tertolak di langit. Begitu kata seorang kiai desa dalam pengajian rutin setelah kematian Harun. Jangan pernah mengambil yang bukan hakmu, terutama hak anak yatim, karena harta haram akan membawa musibah yang tak terlihat awal. Doa orang terzolimi, terutama anak yatim, akan sampai ke langit tanpa perantara. Jangan pernah remehkan air mata mereka.
Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi membebaskan diri dari kebencian. Aisyah tidak membalas, tapi ia menang karena ketulusan dan kesabarannya.